Ya, halo semuanya. Jadi, di dalam video ini kita akan membahas tentang masalah pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia di kalangan remaja. Nah, di Indonesia sendiri dikenal sebagai negara multi etnis dan agama. Dari situlah Indonesia memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Di setiap budaya tersebut terdapat nilai-nilai sosial dan seni yang tinggi. Pada kondisi saat ini, kebudayaan Indonesia kian memudar secara perlahan. Hal ini karena semakin berkembangnya teknologi yang akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan asli Indonesia. Dengan banyaknya berkembangnya di media elektronik, kebudayaan Barat dapat dengan mudah masuk ke dalam Indonesia, sehingga mulai mengubah pola pikir dan perilaku terhadap remaja-remaja yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau misalkan menurut Rapli itu gimana, Pli? Kalau menurut saya sih kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia sebenarnya memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia sendiri. Nah, dampak positifnya misalnya itu ada kreativitas, inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup disiplin, dan profesionalitas, dan hal yang lainnya. Namun dalam karya tulis lebih fokus pada dampak negatif kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Nah, dampak negatifnya itu kebudayaan asing atau barat terhadap masyarakat Indonesia, khususnya kalangan remaja, sudah sampai tahap memprihatinkan karena ada kecenderungan para remaja sudah melupakan kebudayaan bangsanya sendiri. Nah, budaya ikut-ikutan atau latah terhadap cara berpakaian. Misalnya, para remaja tidak ingin dikatakan kuno kampungan kalau tidak mengikuti cara berpakaian ala barat karena dinilai modern, tren, dan mengikuti perkembangan zaman. Meski memperlihatkan auratnya yang dilarang oleh ajaran agama maupun bertentangan dengan adat istiadat masyarakat secara turun-temurun. Kalau menurut Helmi, ada lagi nggak nih pengaruhnya untuk remaja di Indonesia? Nah, kalau menurut saya sendiri sih, selain dari cara berpakaian dan mode-modenya, pergaulan bebas dan cara berhura-hura di kalangan remaja yang dilihat sebagai perilaku yang menyimpang, baik secara agama maupun sosial, juga menjadi masalah bagi kebudayaan di Indonesia. Umumnya, kalangan remaja saat ini, Indonesia berperilaku ikut-ikutan tanpa selektif sesuai dengan nilai-nilai agama yang berlaku di Indonesia atau yang dianut dan adat-adat kebiasaan yang mereka miliki. Nah, kalau menurut Raffi sendiri nih, upaya buat menangani masalah ini tuh apa? Kalau menurut saya upayanya tuh yang pertama sih ada dari pemerintah. Ya pemerintah sebaiknya menata ulang sistem pendidikan dan mendorong kreativitas di sekolah ya. Misalnya kayak pengaturan kurikulum. Nah, umumnya di setiap sekolah menerapkan sistem pengajaran pengetahuan mengenai ilmu keagamaan kepada para remaja sekolah dengan waktu yang berjalan selama 2 jam dalam minggu saja. Tentu aja ini kurang memadai waktunya untuk mengharapkan sebuah perubahan perilaku siswa, sehingga memerlukan penambahan jam pelajaran atau kreativitas guru bidang studi tersebut dalam bentuk kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah seperti kegiatan pengajian atau kajian-kajian tematik menurut pandangan agama. Nah, menurut Helmi ada lagi nggak peranan dalam bidang lain dalam permasalahan ini? Nah, kalau menurut saya sendiri sih, sebenarnya yang lebih harus berperan itu adalah peran orang tua. Karena kan orang tua itu merupakan lingkungan anak yang paling banyak waktunya. Orang tua adalah figur utama dalam keluarga yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya dan anggota keluarga-keluarganya. Oleh karena itu, lingkungan keluarga sangat berkontribusi terhadap kualitas perilaku dan akhlak anggota keluarga, terutama anak-anaknya. Lingkungan keluarga dan lingkungan sosial harus tetap beriringan, positif, dan artian orang-orang yang ada di dalam sekitar kita. Harus orang-orang yang tidak membawa kita ke dalam kesesatan. Nah, kalau menurut saya sih itu aja. Nah, terus kalau misalkan ada saran nggak nih dari Rapli tentang masalah kebudayaan asing Saran, ini? kalau saran dari saya sebagai generasi muda sih hendaknya kita dapat berperilaku yang selektif terhadap pengaruh globalisasi sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut dan adat kebiasaan di negerinya, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa kita juga harus memiliki semangat nasionalisme yang tangguh
seperti mencintai produk dalam negeri. Nah, menurut saya sih saran itu aja. Nah, boleh juga ya saran dari Raffi ini. Sepertinya untuk masalah kali ini kita cukupkan sampai sini saja ya kawan-kawan. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye. Bye.